Hai, kita kembali dalam seri kesehatan dan sekarang ini adalah di obat diabetes, anti-diabetik. Nah, sumbernya saya mengambil di internet khususnya melalui cloud AI. Nah, bagaimana ini obat diabetes yang banyak terjadi khususnya di negara-negara saat ini di dunia. Oke, anti-diabetik kita akan lihat ada beberapa item. Bagian pertama memahami diabetes mellitus, kedua klasifikasi diabetes, ketiga golongan biguanid, keempat golongan sulfonylurea, golongan inhibitor DDP4, keenam golongan inhibitor SGLT2, ketujuh golongan agonis GLP1, kedelapan golongan thiazolinolin, kesembilan insulin, ke-10 merek-merek yang beredar khususnya di Indonesia, dan ke-11 sebagai hal yang harus dipelajari dengan kesimpulan. Bisa melompat kemana yang Bapak Ibu butuhkan, tapi kita mulai dari awal, dari bagian pertama, mengenal diabetes mellitus, dasar pentingnya sebelum memahami obat-obat antibiotik ya. Kita lihat, diabetes mellitus atau DM adalah kelompok penyakit metabolik ditandai dengan kadar gula atau glukosa yang tinggi secara kronis atau hiperglikemia. Ini terjadi akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya lah. Insulin adalah hormon dari pankreas yang bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh. Nah, Indonesia masuk 10 besar negara dengan jumlah diabetes terbanyak di dunia. Diperkirakan ada 19 juta orang berdasarkan data tahun 2023. Nah, diagnosis ini atau gula darah puasa GDP itu lebih dari sama harus 26 mg, atau gula darah 2 jam setelah makan dia harus lebih dari 200 mg ini. Nah, atau HbA1c-nya lebih dari 6,5. Jika tidak dikelola ini, diabetes menyebabkan komplikasi serius, kita tahu bersama. Misalnya penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, retinopati atau amputasi, neuropati, dan ulkus kaki. Nah, ada namanya prediabetes ketika GDP-nya, gula darah puasanya antara 100 sampai 125 mg ya. Kondisi ini masih dapat dicegah berkembang menjadi diabetes dengan perubahan gaya hidup. Oke, kita lihat diabetes di Indonesia berdasarkan data dan fakta. Ada 19,5 juta penderita diabetes di Indonesia, menempati peringkat 5 ke dunia berdasarkan tadi IDF di tahun 2023. Dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Kalau ada informasi per 2025-2026, coba tuliskan di kolom komentar. Nah, 50%-nya tidak terdiagnosis ya. Separuh penderita tidak menyadari dirinya mengidap diabetes karena minimnya gejala awal. Ini tentunya ketika ada MCU tahunan mungkin bisa dipantau. Tapi ini adalah 50% tidak terdiagnosis. Nah, HbA1c-nya ini adalah kurang dari 7% dari target kendali gula darah. Target utama terapi diabetesnya HbA1c mencerminkan rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Kita masuk ke tipe-tipe diabetes. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Oke, kita lihat diabetes tipe 1. Pankreas tidak memproduksi insulin sama sekali akibat serangan autoimun pada sel beta pankreas. Biasanya muncul sejak masa anak-anak nih atau remaja. Jadi harus hati-hati anak-anak remaja, harus diperhatikan. Terapinya menggunakan insulin seumur hidup, tidak dapat diobati hanya dengan obat oral. Kalau ada perkembangan terkini untuk penggunaan insulin obat oral, coba tolong komen di komentar ya. Tentunya ada miracle yang mungkin terjadi, tolong komentar. Preferensinya sekitar 5-10 dari semua kasus diabetes. Kemudian gejalanya poliuri, polidipsi, polifagi, penurunan berat badan drastis. Jadi hati-hati kalau mengalami penurunan berat badan yang drastis. Tolong dicek. Diabetes tipe 2. Tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau resistensi insulin dan produksinya berkurang.
Oke, tipe paling umum sekitar 90-95 dari semua kasus diabetes. Kalau tipe 1 dia hanya sekitar 5-10 dari semua kasus. Dengan tipe 2-nya adalah sekitar 90-95 dari semua kasus adalah diabetes tipe 2. Jadi yang terbesar ya, diabetes tipe 2. Faktor resikonya obesitas, kurang gerak. Nah, hati-hati nih kurang gerak. Pola makan buruk, atau dari riwayat keluarga, dan usia sudah di atas 45 tahun, mohon berhati-hati. Terapi, dimulai dari perubahan gaya hidup nih, kemudian obat oral dan insulin bila diperlukan. Kalau bisa berubah gaya hidup, lakukanlah perubahan gaya hidup. Dapat dicegah dan dikendalikan dengan modifikasi gaya hidup. Nah, ada diabetes gestasional, DMG. Diabetes yang pertama kali terdiagnosis saat kehamilan. Terjadi karena hormon kehamilan menyebabkan resistensi insulin. Berisiko menyebabkan bayi lahir besar, makrosomia, dan komplikasi persalinan. Ini memerlukan pemantauan gula darah ketat dan kadar insulin. Jadi harus ketat dipantau. Kemudian meningkatkan resiko DM tipe 2 di masa depan bagi ibu dan anak. Ini bisa meningkatkan risiko ya. Sekarang tipe khusus lainnya. Ada MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young. Akibat mutasi gen tunggal, biasanya usia muda. Hati-hati usia muda. Diabetes sekunder, akibat penyakit pankreas, sindrom Cushing, dan atau obat-obatan yang mengandung steroid. Ada LADA, latent autoimmune diabetes in adult, serupa DM tipe 1, tapi ini onsetnya lebih lambat. Ada prediabetes, gula darah di atas normal namun belum memenuhi kriteria DM yang tadi ya, di sekitar 100. Kemudian target terapi diabetes atau parameter dipantau. Harus pantau HbA1c, karena ini mencerminkan rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir. Target umum harus kurang dari 7%. Individual sesuai kondisi pasien. Jadi sesuai kondisi pasien. Gula darah nih. Gula darah puasa targetnya 80-130. Nah, diperiksa setelah puasa minimal 8 jam. Jadi kalau mau periksa pagi, malamnya sudah tidak makan sekitar jam 8, jam 10, sehingga pagi hari bisa diambil darahnya waktu puasa. Gula darah puasa minimal 8 jam. Gula darah 2 jam setelah makan ya. Habis makan, gula darah setelah makan itu targetnya di bawah 180. Mencerminkan respon tubuh terhadap makanan. Tekanan darah nih, target 130/80. 70% penderita DM tipe 2 juga menderita hipertensi. Jadi kolesterol nih, targetnya kurang dari 100 atau kurang dari 70 jika ada penyakit jantung. Pengelolaan lipid sangat penting. Nah, ini kolesterol nih. Maka biasanya ada juga di makan makanan, goreng-gorengan dan lain-lain ya. Berat badannya, BMI-nya target 18,5 sampai 22,9. Ini BBI ya, berat badan idealnya ya, secara BMI. Penurunan 5 BB 5 sampai 10 terbukti memperbaiki kembali gula darah. Jadi kayak tadi ada kalau cepat berat badan bertambah, hati-hati, dan ini harusnya sampai di BBI-nya, BMI-nya 18,5 sampai 22,9. Pemantauan HbA1c di setiap 3 bulan. Fungsi ginjal juga di tiap 6 sampai 12 bulan. Pilar utama dalam pengelolaan nih, gaya hidup kan tadi ada bilang gaya hidup. Diet rendah karbohidrat sederhana. Tinggi serat nih, harus banyak yang makan makanan yang mengandung serat. Olahraga aerobik 50 menit per minggu, jalan kaki, berenang, atau bersepeda, terserah. Sesuai kondisi. Penurunan berat badan 5-10% untuk pasien obesitas ya. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Oke. Manajemen stres yang baik. Nah, ini perlu di manajemen. Kemudian tidur cukup. Nah, ada kalanya kita tidur kurang cukup. Ini disarankan 7-9 jam per malam. Terapi obat-obatan, ada obat anti-diabetes oral, OAD, obat anti-diabetes, metformin, sulfol, nilurea, DPP 4i, SGLT2i, dan lain-lain. Ada agonis GLP-1 injeksi,
Ada insulin, tipe 1-nya tadi, tipe 2-nya kalau bila OAD-nya tidak cukup. Nah, kombinasi 2 sampai 3 golongan obat yang sangat umum, tapi harus dengan resep dokter. Disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, fungsi ginjalnya, berat badannya, risiko jantungnya, sehingga harus konsultasi dokter terus. Pemantauan dan edukasi. Pemeriksaan gula darah mandiri dengan alat glukometer. Bisa lihat di toko-toko Alkes untuk bisa mencari. Kontrol HbA1c-nya tiap 3 bulan. Edukasi perawatan kaki dan pemeriksaan kaki rutin. Screening komplikasi mata, ginjal, jantung. Nah, harus dukungan keluarga dan komunitas pasien diabetes ya, harus itu wajib. Nah, sekarang klasifikasi, bagian kedua. Klasifikasi anti-diabetes. Pengelompokan obat berdasarkan mekanisme kerja utamanya. Gini, hati-hati untuk minum obat. Jangan sampai salah-salah minum, sembarang minum obat. Oke. Peta golongan ada biguanid, metformin, mengurangi produksi glukosa di hati, meningkatkan sensitivitas insulin, lini pertama untuk DM tipe 2. Kedua ada sulfonylurea, ini glibenclamide, glimepiride, gliclazide. Ini dia merangsang pankreas, memproduksi lebih banyak insulin. Ini kan. Kemudian ada ketiga, inhibitor DPP-4, gliptin ini, sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin. Dia meningkatkan kadar inkretin untuk menstimulasi insulin secara glukosa dependent. Ada inhibitor SGLT2, gliflosin, ada empagliflosin, dapagliflosin, canagliflosin. Dia meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Kelima, ada agonis GLP-1, ada liraglutid, semaglutid, exenatid. Ini injeksi, dia merangsang sekresi insulin, mengurangi nafsu makan. Ini dia kurangi nafsu makan. Keenam, ada thiazolinedione atau glitazone, ada pioglitazone. Dia meningkatkan sensitivitas insulin di sel lemak dan otot. Nah, ada 7 meglitinid atau glinid, ada repaglinid, nateglinid. Dia merangsang insulin kerja cepat saat makan. Ini ada beberapa ya obat. Jadi nggak semua obat insulin, obat anti diabetes langsung dihajar. Tapi tergantung kondisi, makanya harus ke dokter. Periksa lab, periksa sehingga mengetahui obat apa yang cocok. Ada penghambat alfa glukosidase, akarbos, memperlambat penyerapan karbohidrat di usus. Kesembilan, ini insulin. Terapi pengganti insulin. Tersedia berbagai jenis. Ada ultra cepat, ada sedang, ada panjang. Tergantung nanti harus pemeriksaan dokter. Nah, sekarang kita lihat bagian ketiga, biguanid, metformin ya. Obat lini pertama diabetes tipe 2 seluruh dunia nih. Metformin adalah satu-satunya biguanid yang masih digunakan secara klinis dan merupakan obat antidiabetik oral pertama yang direkomendasi untuk tipe DM tipe 2. Kalau sudah ada yang lainnya, coba tolong komentar. Karena ini golongan biguanidnya, mekanisme kerja dia menghambat produksi glukosa di hati, gluconeogenesis, dia meningkatkan sensitivitas insulin di otot dan lemak, serta sedikit memperlambat penyerapan glukosa di usus. Keunggulan utama, tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri, tidak menaikkan berat badan, bahkan ini membantu menurunkan berat badan, dan murah. Bukti kardiovaskuler, studi UKPDS membuktikan metformin dia bisa menurunkan resiko infak miokard dan kematian akibat diabetes. Ini tersedia dalam bentuk tablet biasa, immediate release, dan tablet lepas lambat, extend release, untuk efek samping GI yang lebih minimal. Dosis 500-200 mg per hari dibagi 2-3 kali makan, dimulai dari dosis rendah dan ditingkatkan perlahan. Hati-hati ini dosisnya karena harus urusan dengan dokter ya, tidak boleh sembarang beli mau 500, mau 800, mau 10.000, jangan, hati-hati. Kemudian manfaat dan efek samping dari metformin.
Manfaatnya dan keunggulannya menurunkan HbA1c sekitar 1-2%. Tidak menyebabkan hipoglikemia, kecuali dari kombinasi ya. Netral atau menurunkan berat badan. Harga terjangkau tadi tuh. Tersedia di semua fasilitas kesehatan, banyak dapat. Terbukti menurunkan risiko kardiovaskuler. Kemudian dapat digunakan sejak prediabetes untuk pencegahan. Dapat dikomunikasikan dengan hampir semua golongan obat antibiotik. Oke? Efek samping. Efek Y-nya ada mual, diare, kembung, terutama di awal. Minimal dengan XR. Oke, sering kalau obat rasa mual, diare, langsung telepon dokter, langsung kontak untuk ditindaklanjuti. Defisiensi vitamin B12 pada penggunanya kepanjang, perlu dipantau. Laktat azidosis, sangat jarang yang ini terjadi. Jadi ada kurang dari 3 dari 100.000 pasien per tahun. Ada kontraindikasi GFR kurang dari 30 mili ya, hati-hati bila kurang dari 45. Hentikan sementara 48 jam sebelum sesudah pemeriksaan kontras iodine CT scan. Hati-hati pada pasien puasa panjang atau penyakit berat, dehidrasi atau sepsis. Nah, ini merek-merek metformin yang beredar. Ada metformin, jadi ada dosis 500, 850 atau 1000 mg. Yang generik ada beberapa produksi, ada Kimia Farma, Dexa, Berno, Hexpam. Tolong konfirm lagi apakah masih ada beberapa perusahaan lagi memproduksi secara generik. Tolong tulis di kolom komentar. Ini tersedia luas di puskesmas, apotik, ditanggung BPJS, pilihan ekonomis untuk semua pasien. Ada Glucopets atau Glucopets XR. Ini dari Merck sebagai originator. Tabletnya ada yang 500, 50 mg, yang XR-nya 500-750 atau 1000 mg. XR-nya itu dikonsumsi 1 kali makan malam. Efek samping GI lebih minimal. Ada Forbets, Diabex, Glucon, ini ada dari Sanbe, Conbi, ada Abbott, dan lain-lain. Ini merek generik bermerek ya, dengan harga terjangkau. Juga tersedia di apotik, swasta, dan klinik. Ada Metformin XR, Glumet XR, XR itu extend release ya. Dari Otto, dari Veron. Ini formulasi lepasnya lambat, extend release. Lebih nyaman karena dosis sekali sehari, dianjurkan bagi pasien dengan masalah GI. Mungkin ada merek-merek yang lain dari pabrik-pabrik farmasi yang lain, bisa kolom komentar, ataupun juga berpindah kepemilikan mereknya, tolong di kolom komentar. Bagian keempat, golongan sulfonilurea, perangsang insulin pankreas generasi lama yang masih relevan. Sulfonilurea bekerja dengan mengikat reseptor SUR pada beta pankreas sehingga saluran kalium tertutup, sel terdepolarisasi dan insulin dilepaskan. Efektif menurunkan HbA1c sebesar 1-2%. Namun tidak tergantung pada kadar glukosa ya, artinya dapat menyebabkan hipoglikemia bahkan saat gula darah normal. Glibenclamide atau Daonyl Renebetic ini sulfonilurea generasi kedua, paling murah. Jadi risiko hipoglikemia lebih tinggi karena waktu kerja panjang 12-24 jam, tidak disarankan untuk lansia. Glimepiride, Amaryl, Glucoceryl, Glimepiride generik, generasi ketiga nih, udah sampai generasi ketiga, sekali sehari, risiko hipoglikemia lebih rendah dari glibenclamide dan lebih aman untuk lansia. Kalau tadi tidak langsung ke lansia, generasi kedua, generasi ketiga lebih aman untuk lansia. Lalu ada Gliclazide, Diamicron MR, Gliclazide generik. Generasi kedua modifikasi, memiliki sifat antioksidan tambahan, terbukti melindungi ginjal. Advanced trial, MR diberikan 1 kali sehari. Ada Glupizide, kerja lebih cepat, dan kontrol gula darah pos makan. Perhatian, risiko kenaikan berat badan karena stimulasi insulin terus menerus. Nah, perbandingan golongan sulfonilurea ini ya, obatnya, durasi kerjanya, dosis, keunggulan merek Indonesia nih. Ada glibenclamide, durasinya 12-24 jam, dosisnya 2,5 sampai 20 mg per hari. Keunggulan ini sangat mudah, tersedia BPJS, ada merek Indonesia, ada Daonyl, Renebetic, dan lain-lain. Kemudian ada
Gliclazid MR, ini 24 jam durasi kerjanya. Dosisnya 30-20, ini proteksi ginjal, advan antioksidan, ada diamekron dan lain-lain. Glimepiride ini 16-24 jam, dosisnya 1-8 mili ya. 1 kali sehari, aman lansia nih, lansia aman, resiko hipo rendah. Mereknya ada Amariel, Glucoril, dan lain-lain. Glipizid ini 12-16 jam. Ini nggak sampai 24 jam ya, glipizid ini. Dosisnya 5-40 ml per hari, dan untuk kontrol gula postprandial baik. Ada merek Glucotrol, dan lain-lain. Ini merek sulfonylurea yang beredar di Indonesia. Glibenclamid, ini generik, juga ada dari Aventis, dari Soho, dari Berno. Ini paling murah ya, tersedia luas tanggung BPJS. Hindari para lansia dan pasien dengan gangguan ginjal hati. Ada Glimepiride 2 atau 4 mili. Ada dari Aventis, Berno, ada yang generiknya. Dosisnya 1 kali sehari nih, pagi hari sebelum makan. Ini pilihan yang aman dan lebih disukai klinis saat ini. Nah, kemudian ada Gliclazid MR 30. Ada dari Servier, ini Prancis, ada yang generiknya. Diminum 1 kali sehari bersama sarapan, terbukti melindungi fungsi ginjal pada pasien diabetes dengan penyakit ginjal. Dan kombinasi nih, metformin dan glibenclamid. Ada dari Merck, Glucovance, ada tablet, kombinasi dan kemudahan konsumsi, praktis namun dosis kurang fleksibel, tersedia di swasta. Jika ada merek-merek yang lain dari produksi obat perusahaan farmasi lainnya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Bagian kelima, inhibitor DPP atau gliptin. Golongan obat modern berbasis inkretin, aman dan ditoleransi baik. Inhibitor DPP 4, mekanisme dan manfaat. DPP 4 dipeptidyl peptidase 4 adalah enzim yang mendegradasi hormon inkretin, GLP-1 dan GIP, dengan menghambat DPP-4, kadar inkretin meningkat. Hormon inkretin merangsang sekresi insulin dan menghambat glukagon secara glukosa dependen, artinya hanya bekerja saat gula darah tinggi, sehingga resiko di hipoglikemia sangat rendah. Penurunan HbA1c 0,5-1% lebih moderat dibandingkan sulfonylurea, namun profil keamanannya lebih baik. Efek pada berat badan netral, tidak menaikkan berat badan. Keunggulan dibandingkan sulfonylurea. Ada sitagliptin, Januvia, Zelevia. Gliptin pertama di pasaran, dosisnya 100 mg 1 kali sehari. Ada vildagliptin, Galpus 50 mg 2 kali sehari. Tersedia dengan kombinasi metformin, Calfumed. Dan ada saxagliptin, Ongliza 2,5-5 mg 1 kali sehari, dan ini harus hati-hati pada pasien gagal jantung. Ada alogliptin, linagliptin dari Trajenta. Linagliptin tidak memerlukan penyesuaian dosis pada gagal ginjal. Dan ini merek yang beredar di Indonesia ya. Sitagliptin 100, ada Januvia dari Merck, Sharp and Dohme, ada Zelevia dari Organon. Ini paling banyak diresepkan dari golongan ini 1 kali sehari saja, kapan saja. Dapat dikombinasikan metformin untuk Janomednya. Ada vildagliptin 50 mili dari Novartis, dia 2 kali sehari, pagi sore. Calfumed, vidagliptin plus metformin dalam 1 tablet, pilihan paling populer nih di klinik swasta. Ada saxagliptin 5 mili dari AstraZeneca, 1 kali sehari. Hati-hati pada gagal jantung, FDA warning ini. Ada dari FDA warning. Tersedia kombinasi dari metformin, Combiglize XR. Ada linagliptin 5 mili dari Boehringer. Keunggulannya tidak perlu penyesuaian dosis pada gagal ginjal, berapapun stadiumnya. Tersedia Genta 2 plus metformin. Oke, sekarang bagian ke-6. Inhibitor SGLT2, glipizin. Ini obat diabetes generasi terbaru dengan bukti kardiovaskular dan renal terkuat. Inhibitor ini revolusi terapi diabetes. SGLT2, sodium glucose cotransporter kedua, adalah protein di ginjal yang menyerap kembali glukosa dari urin ke darah. Dengan menghambatnya, glukosa dibuang lewat urin.
Unik, mekanisme kerjanya tidak bergantung pada insulin sehingga dapat digunakan di semua stadium diabetes tipe 2. Penurunan dia HbA1c 0,5-1%. Selain itu menurunkan berat badan 2-4 kilo dan menurunkan tekanan darah sistolik 3-5 mg. Empagliflozin Jardiance terbukti dalam studi EMPA-REC menurunkan kematian kardiovaskular 38% dan rawat inap gagal jantung 35%. Dapagliflozin Farxiga terbukti memperlambat progresi penyakit ginjal kronik. Studi dari DAPA ke CKD bahkan pada pasien non-diabetes. Canagliflozin Invokana menurunkan risiko gagal jantung dan penyakit ginjal kronik. Studi dari Credence, ini agak bahasa-bahasanya bahasa-bahasa mungkin agak sulit dimengerti. Kini direkomendasikan ada dari atau Parkeni sebagai lini pertama bersama metformin untuk pasien diabetes dengan penyakit jantung atau gagal jantung. Sekarang bagaimana manfaat dan efek samping? Ini perlu diperhatikan. Menurunkan risiko rawat inap gagal jantung sekitar 35%. Memperlambat progresi penyakit ginjal kronik. Menurunkan berat badan 2-4 kg, menurunkan tekanan darah 3-5 mm per Hg, menurunkan HbA1c 0,5-1%. Resiko hipoglikemia sangat rendah, dan bukti manfaat kardiovaskular terkuat di antara semua obat anti-diabetes. Sedangkan efek sampingnya, infeksi saluran kemih, ISK, dan infeksi jamur genetial paling sering pada wanita. Ketoasidosis diabetes glusemik jarang namun serius. Gula darah normal namun asam. Amputasi jari kaki karena glifosin data awal butuh pemantauan kaki, dan fraktur tulang karena glifosin. Hati-hati pada pasien osteoporosis. Poliuria, buang air kecil lebih sering dan tidak boleh pada gagal ginjal berat. GFR-nya kurang dari 30. Mereknya ada empagliflozin 10 dan 25 mg punyanya Boehringer. Rekomendasi kuat untuk pasien DM dengan penyakit jantung. Dosis 10 mg sehari, pagi hari. Tersedia kombinasi Jardiamet plus metformin. Ada dapagliflozin 10 mili punyanya AstraZeneca. Indikasi luasnya DM tipe 2, gagal jantung dengan atau tanpa DM, dan penyakit ginjal kronik. Dosis 10 mg 1 kali sehari. Ada canagliflozin punyanya Johnson Pharmaceutical. Tersedia 100 dan 300 mg. Diminum sebelum makan pertama. Bukti proteksi ginjal kuat dari Credence Trial. Dan ada ertugliflozin 5 dan 15 mg dari Pfizer MSD. Merk ini ya, MSD. Mendatang baru ada 5 mg atau 15 mg 1 kali sehari di pagi hari. Tersedia kombinasi Segluromet plus metformin. Kalau ada produksi-produksi yang lain, merek-merek yang lain diproduksi oleh pabrik farmasi, tolong ditambahkan di kolom komentar. Agonis GLP-1. Ini obat injeksi berbasis incretin dengan manfaat penurunan berat badan terbesar. Oke. Agonis GLP-1 meniru kerja hormon GLP, glucagon-like peptide 1, alami yang diproduksi usus. Hormon ini merangsang sekresi insulin, menghambat glukagon, dan memperlambat pengosongan lambung dan mengurangi nafsu makan. Liraglutid Victoza, injeksi subkutan 1 kali sehari. Studi leader membuktikan penurunan kematian kardiovaskular 13%, juga disetujui untuk obesitas. Saxenda, dosis lebih tinggi. Semaglutid Ozempic, injeksi 1 kali seminggu. Studi Sustain 6 menunjukkan manfaat kardiovaskular dan penurunan berat badan hingga 10-14%. Kini ada juga versi oral Rybelsus, pertama di dunia. Exenatide dari Bydureon, 2 versi. Ini beta 2 kali sehari dan Bydureon XR 1 kali seminggu. Kemudian ada dulaglutid Trulicity, injeksi 1 kali seminggu, pen siap pakai tanpa pengaturan dosis. Keunggulan utama, penurunan berat badan signifikan 3-10 kilo.
kini digunakan untuk manajemen obesitas bersama modifikasi gaya hidup. Ingat, harus resep dokter, harus konsultasi dengan tenaga medis. Efek samping utama mual, muntah, diare, terutama di awal terapi. Kontraindikasinya riwayat kanker tiroid medular. Nah, merek-merek yang beredar. Liraglutid, ini dari Novo Nordisk. Oke, injeksi 1 kali sehari kapan saja nih. Mulai 0,6 mg per hari, naikkan ke 1,2 sampai 1,8 mg. Manfaat kardiovaskular terbukti, tapi harganya premium. Ada semaglutid dari Novo Nordisk juga. Jadi kenyamanan dosis 1 kali seminggu, penurunan berat badan 5-10% tersedia di rumah sakit dan apotek besar. Sedang mendapat perhatian global untuk manajemen obesitas. Ada dulaglutid dari Eli Lilly nih. Kemudian ini pen siap pakai tanpa pengaturan. Tersedia 0,75 mili dan 1,5 mili. Sudah digunakan mandiri oleh pasien karena 1 kali seminggu nih. Kemudian ada Exenatid biatan. Ini ada amilon farmaceutical ini 2 kali sehari sebelum makan utama pagi malam, lebih terjangkau dibandingkan yang weekly, tersedia di rumah sakit rujukan. Kalau ada merek yang lain dari perusahaan farmasi yang lain, tolong kolom komentar. Bagian ke-8, sedikit lagi kita. Golongan lainnya ada thiazolidine, ada meclinid dan penghambat alfa. Oke, kita lihat di thiazolidine, glitazone. Apa itu? Mekanisme mengaktifkan reseptor PPAR, meningkatkan sensitivity insulin di sel lemak, otot, dan hati. Pioglitazone aktos, pioglitazone generik, satu-satunya yang masih dipakai adalah dari rosiglitazone, sudah ditarik. Keunggulannya menurunkan trigliserida, meningkatkan HDL, dan proteksi sel beta pankreas. Efek sampingnya, retensi cairan, edema, menambah berat badan, resiko fraktur tulang pada wanita. Dan kontraindikasinya adalah gagal jantung, penyakit hati, tidak untuk ibu hamil. Hati-hati. Dosis 15-45 mg 1 kali sehari. Lanjut, meglitinib. Mekanismenya mirip sulfonylurea, namun kerjanya lebih cepat dan singkat. Stimulasinya insulin pos makan. Kemudian ada revpaglinib dari Novo Nordisk, 0,5-4 mg sebelum tiap makan utama. Fleksibel ya. Ateglin Starlix 60-10 mg sebelum makan. Kerjanya sangat singkat. Keunggulannya dikonsumsi yang satu saat makan, jika tidak makan, tidak perlu diminum. Risiko hipoglikemia lebih rendah dari sulfonylurea generasi lama. Cocok untuk pasien dengan jadwal makan tidak teratur. Acarbose, penghambatnya, alpha glucosidase. Penghambat enzim alpha glucosidase di usus memperlambat pemecahan dan penyerapan karbohidrat. Efeknya menurunkan gula darah setelah makan, postprandial. HbA1c turun 0,0-0,8. Acarbose glucobay, acarbose generik 25-100 mg. Dikonsumsi bersama suapan pertama tiap makan. Efek samping, kembung, perut bengah, diare akibat fermentasi karbohidrat oleh bakteri usus. Tidak menyebabkan hipoglikemia bila digunakan sendiri. Dan kontraindikasinya, penyakit radang usus, gangguan penyerapan, gagal ginjal berat. Obat kombinasi. Kombinasi 2 obat antidiabetes dalam 1 tablet untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Chanomet, sitagliptin plus metformin, populer di klinik swasta. Galfomet, vildagliptin plus metformin. Combiglize XR, saxagliptin plus metformin XR. Jardiamet, empagliflozin plus metformin. Glucovans, glibenclamid plus metformin, tersedia generik, murah. Keuntungan, kepatuhan lebih baik, biaya lebih hemat dari beli terpisah. Ke-9, insulin. Jenis klasifikasi. Insulin adalah hormon protein yang diproduksi sel beta pankreas. Pada DM tipe 1 wajib diberikan. Pada DM tipe 2 diberikan bila OAD-nya gagal mencapai target HbA1c atau saat kondisi tertentu, operasi, infeksi berat, kehamilan. Insulin kerja ultra cepat, rapid acting. Dari Aspart, dari Novorapid, Lispro, Humalog, Glusin, Epidra, Onsen 5-15 menit. Puncaknya 1-2 jam. Diberikan tepat sebelum makan.
Insulin kerja pendek, short acting. Insulin reguler, Actrapid, Humulin R, onsennya 30-60 menit. Diberikan 30 menit sebelum makan. Insulin kerja menengah, intermediate, NPA-nya atau isofannya, Insulatard Humulin, onsennya 1-3 jam, durasinya 12-18 jam. Biasanya 2 kali sehari. Insulin kerja panjang, long acting basal, Glargine, Lantus, Basaglar, atau Detamir dari ini Levemir, Degludec, Tresiba. Onsennya lambat, durasinya 20-42 jam. Diberikan 1 kali sehari tanpa puncak nyata. Insulin premix, kombinasi insulin cepat dan menengah dalam 1 pen. Contoh, Novomix 30, Mixstart 30 atau 70. Lebih praktis namun kurang fleksibel. Oke, sekarang panduan penggunaan insulin benar. Tempat injeksinya, teknik injeksinya, dan penyimpanan. Abonemen, tempat injeksinya, abonemen perut, penyerapan paling cepat dan konsisten. Ini pilihan utama. Bagian paha, penyerapan lebih lambat, baik untuk insulin basal malam. Lengan atas, bagian luar, ini sedang. Bokong, penyerapan paling lambat. Rotasi lokasi injeksi sangat penting untuk mencegah lipodystrofi, penebalan lemak bawah kulit. Sekarang tekniknya, cuci tangan sebelum injeksi, periksa insulin, warna, kejernihan, tanggal kedaluarsa, penting nih, tanggal kedaluarsa. Kocok perlahan insulin. Kalau premix jangan dikocok keras ya. Injeksi subkotan dengan sudut 45-90 derajat tergantung ketebalan lemak. Tahan jarum 10 detik setelah injeksi agar tidak bocor. Ganti jarum pen setiap kali injeksi. Oke, penyimpanannya insulin belum dibuka, simpan di kulkas 2-8 derajat Celcius. Jangan dibukukan ya. Insulin yang sedang dipakai suhu ruangan kurang dari 30 derajat Celcius hingga 28-30 hari. Jauhkan dari panas sinar matahari langsung dan guncangan keras. Sebelum injeksi, biarkan mencapai suhu ruang 15-30 menit dari kulkas dan tandai tanggal pembukaan pertama pada pen vial. Oke, merek insulinnya yang beredar di Indonesia ini ada ultra cepat, ada nama jenisnya Aspart, mereknya Novorapid dari Novartis, baru ada ultra cepat, nama jenisnya Lispro, Humalog dari Lilly. Oke, kemudian yang pendek reguler ada Actrapid, Humulin, menengah NPH-nya Isofan ada Insulatard, panjang Glargine ada Lantus, kemudian panjangnya di generiknya di Glodec ada Tresiba, Novo Nordisk, dan ada Premix Aspart 30 atau 70 ada Novomix. Itu beberapa nama generik beserta merek yang ada beredar. Kalau ada merek yang lain silakan ditambahkan di kolom komentar. Merek obat diabetes di Indonesia, panduan lengkap sedia di apotek fasilitas kesehatan. Nih, Metformin 500-850. Yang generik ada dari Kimia Farma, Dexa, Benovam, paling banyak dari Sapin, Amaril, Gliperid, ada dari Sanofi, Berno, ada generiknya, Sulfa, Neurel sekali sehari. Ini Amaril original 5.000-15.000 per tablet. Generiknya lebih murah dan efek setara. Mungkin harganya udah berubah ya dengan kondisi-kondisi saat ini. Janopia ada dari MSD Indonesia, ini merek premium nih di PP Inhibitor, 10 mg sekitar 50.000 per tablet, plus Metformin tentu lebih hemat, tidak ditanggung BPJS. Tolong konfirmasi apakah sekarang ini sudah bisa masuk BPJS atau tidak. Kemudian ada Jardiance, yang dari Boehringer sama dengan Lilly Indonesia. Kemudian ada ini premium 60.000 sampai 80.000 per tablet. Rekomendasi utama untuk pasien DM dengan penyakit jantung. Kemudian ada Novorapid. Ini dari Novo Nordisk ya. Dia ultra cepat, dia paling banyak digunakan untuk basal bolus, dan 60.000 sampai 200.000 per pen. Tersedia di rumah sakit dan apotek besar. Ada Lantus nih dari Sanofi. Ini juga harganya sekitar 200-250. Ada Mixstart dari Novo Nordisk juga ada nih. Jadi ini populer di kalangan
layanan primer BPJS. Nah, ada BPJS nih, konfirmasi kembali apakah masih tersedia BPJS. Lebih praktis 2 kali sehari. Kemudian ada Humulin, ini dari Lilly atau Novo Nordisk nih. Ini paling murah dan lama beredar. Tersedia dalam file 10 mili. Ditanggung BPJS. Tolong konfirmasi lagi apakah masih ada atau ada penambahan yang ditanggung oleh BPJS. Bagian ke-11, kewaspadaan dan penggunaan. Definisi ini, gula darah kurang dari 70 mg, gejala gemetar, berkeringat, jantung berdebar, pusing, pucat, berat, kejang, kehilangan kesadaran. Penyebab utama, ini kalau hipoglikemia ya ini ya, sulfonylurea, terutama glibenclamide, insulin dosis terlalu tinggi atau melewatkan makan olahraga berlebihan, konsumsi alkohol, hati-hati. Penanganan cepat, aturannya 15-15, konsumsi 15 gram karbohidrat cepat, 4 tablet glukosa 50 ml jus, 3 sendok teh gula pasir. Cek ulang 15 menit kemudian, tapi harus konfirmasi dokter. Pasien tidak sadar, jangan beri makan atau minuman lewat mulut. Berikan glukagon injeksi, atau hubungi layanan gawat darurat segera. Oke. Pencegahan, makan teratur, jangan lewat makan saat minum, sulfonylurea atau insulin, monitor gula darah mandiri, bawa permen atau glukosa selalu. Ini kalau hipoglikemia. Oke. Interaksi obat anti diabetes yang penting. Alkohol plus metformin. Ini alkohol hati-hati minum dengan alkohol karena alkohol meningkatkan resiko hipoglikemia dalam laktos. Hindari konsumsi alkohol berlebih selama terapi diabetes. Kalau boleh jangan konsumsi alkohol. NSAID aspirin plus sulfonylurea. NSAID dapat memperkuat efek glikemia sulfonylurea. Pantau gula darah lebih ketat saat mengonsumsi keduanya. Konfirmasi ke dokter selalu kalau ada obat yang sedang diminum, dikonsumsi. Beta blocker plus insulin dengan sulfonylurea. Beta blocker menyembunyikan gejala hipoglikemia. Tidak ada gemetar, debar, hanya berkeringat, itu sebagai tanda. Jadi kalau ada lagi minum beta blocker, dengan pemakaian sekarang lagi insulin, tolong kontak dokter. Corticosteroid, prednisolon, dexamethasone. Nah, steroid menyebabkan hiperglikemia dan meningkatkan kebutuhan insulin. OAD secara dramatis. Dosis antidiabetes perlu disesuaikan ini ya. Diuretik thiazide plus antidiabetes. Thiazide meningkatkan gula darah. Pantau HbA1c lebih ketat daripada pasien mendapat antihipertensi thiazide bersama antidiabetes. Ini interaksi obat, jadi harus konsultasi dokter. Pertimbangan khusus berdasarkan kondisi pasien lansia lebih dari 65 tahun. Target HbA1c lebih longgar 7,5 sampai 8,5. Hindari sulfonylurea kerja panjang. Risiko hipoglikemia lebih fatal karena gejala tidak khas. DPP-4 inhibitor atau SGLT2 inhibitor lebih aman. Gangguan ginjal. Metformin hati-hati bila EGFR-nya kurang dari 45. Hentikan bila kurang dari 30. SGLT2 inhibitor efektif menurun bila FGR kurang dari 45. Linagliptin terbaik karena tidak perlu penyesuaian dosis. Insulin paling aman. Gagal jantung, SGLT inhibitor adalah pilihan terbaik karena terbukti menurunkan rawat inap saat ini ya. Hindari TSD pelutan karena memperburuk tetesan cairan. Coba konfirmasi lagi apakah ada yang lainnya. Ibu hamil, metformin aman, tidak teratogenik, dan insulin adalah pilihan yang dikomunikasikan. Sebagian besar OAD lain tidak disarankan selama kehamilan, tapi tetap konsultasi dokter. Obesitas, agonis GLP-1, semaglutide, liraglutide, dan SGLT inhibitor adalah pilihan terbaik karena menurunkan berat badan. Hindari sulfonylurea dan insulin bila dimungkinkan. Penyakit jantung koroner, SGLT2 inhibitor atau agonis GLP-1 memiliki bukti manfaat kardiovaskular adalah pilihan utama berdasarkan panduan ADA atau Parkeni 2024. Nah, pantauan mandiri. Nah, harus pantauan mandiri nih. Gula darah mandiri. Dari alat glukometer, aku cek, OneTouch, glukos, Nesco, dan lain-lain. Bisa di toko alat Alkes. Target GDP-nya 18-30 mg. Target GDP 2 jam setelah makan kurang dari 80. Catat hasil pengukuran di buku atau aplikasi atau di notes atau apapun itu. Bawa catatan ke dokter saat kontrol. Kalibrasi alat secara rutin. Oke. Pemeriksaan laboratorium HbA1c
C itu setiap 3 bulan, fungsi ginjal, kreatin, FG, urin setahun sekali atau lebih sering, tetap ini konsultasi dokter. Profil lipid, kolesterol, LDL, trigliserida setahun sekali, MCU, fungsi hati setahun sekali, pemeriksaan mata retina oleh dokter mata setahun sekali, perlunya MCU. Pemantauan kaki diabetes, periksa kaki setiap hari, luka, kemerahan, pembengkakan, lepu. Cuci kaki dengan air hangat, jangan panas, bila rasa bisa berkurang. Keringkan sela-sela jari dengan benar. Gunakan alas kaki khusus diabetes atau yang nyaman. Jangan berjalan tanpa alas kaki dan periksa ke dokter jika ada luka tidak sembuh lebih dari 2 minggu. Kesimpulan, kendalikan diabetes, hidup lebih berkualitas. Kita harus minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. Harus monitor gula darah secara rutin, baik mandiri dan laboratorium. Jaga pola makan, olahraga, dan berat badan ideal. Laporkan efek samping segera ke dokter atau apoteker atau tempat kesehatan. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dokter. Diabetes ini dapat dikelola dengan baik. Kombinasi obat yang tepat, gaya hidup sehat, dan pemantauan rutin adalah kunci keberhasilan terapi. Terima kasih. Jika ada sumber-sumber terbaru, silakan ditambahkan, karena sumber ini seperti diinformasi di awal diambil dari cloud AI, dan itu perlu diupdate apakah ada yang terbaru. Silakan komentar di bawah ini semua data-data yang tersedia atau update yang terbaru. Terima kasih.